Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini aku mau review stroller. Nah, yang pertama, ini stroller yang aku beli dari anakku masih bayi. Cara bukanya gampang banget. Sambil aku injak, terus ditunggu sampai bunyinya klik. Terus ini ada footrestnya dan ada tempat barangnya juga. Untuk footrestnya itu kan ada tombol tuh di bawahnya. Nah, itu ditekan di kanan kirinya untuk nurunin. Kalau untuk naikin dia nggak perlu ditekan. Untuk bumpernya itu ini ada tombolnya di kanan kirinya, nanti kayak gini. Itu dipencet dia bisa kebuka. Terus kalau mau dibuka sebelah aja bumpernya juga bisa. Aku sengaja cari yang bumpernya kayak gini, bukan yang ada botol minumnya gitu, karena menurutku lebih kelihatan simple aja gitu loh. Aku beli dari punyanya Cocoletindo yang tipenya Verza 4x4. Jadi di sini rodanya bisa berputar 360 derajat ke 4 rodanya. Selanjutnya ini untuk sabuk pengamannya ada 5 titik penguncian yang menurutku lebih aman daripada cuma 3 titik. Ini lebih aman sih menurutku, dan bukanya itu gampang banget, tinggal dipencet bagian tengahnya. Terus stroller ini juga punya kanopi yang lebar banget, bisa sampai nyentuh bumper gitu, menurutku bagus sih. Dan ada jendela pick-up-nya, ada 2 di depan dan belakangnya. Karena ini kan termasuk stroller reversible ya, jadi bisa menghadap ke depan, bisa menghadap ke pendorong. Dan ini juga emang sesuai kebutuhanku. Aku memang pinginnya punya stroller itu yang bisa menghadap ke pendorong, jadi kayak lebih lega aja lah kalau anaknya menghadap ke aku kan. Terus ini ada remnya itu di bagian handle, jadi bukan di bagian roda kayak stroller pada umumnya. Untuk buka remnya, aku lupa ngezoom sih sebenarnya, di bagian sampingnya itu ada kaitan kecil. Nah, itu ditarik sama yang bulatan putih itu juga ditekan, jadi bareng-bareng gitu, nanti remnya langsung kebuka. Habis itu ini untuk sandarannya bisa diturunin sampai posisi anak rebah untuk newborn, dan kan ada tombol putaran gitu kan kayak kompor. Nah, itu kalau ditarik bisa jadi posisi rebah, terus bisa disesuaikan juga mau serebah apa posisinya. Ini juga di bagian belakang ada resleting untuk tempat naruh-naruh barang, kayak tempat naruh HP gitu bisa. Dan ini ada ventilasi udara gitu buat sirkulasi udara di dalam strollernya, bisa dibuka terus digulung dan dikait di atasnya ada kancingnya gitu. Dan kalau mau dibalikin ke posisi duduk, ini tinggal diputar aja ya teman-teman. Yang modelnya kayak kompor tadi itu tinggal diputar ke arah kanan. Selanjutnya ini itu dapat tempat botol yang bisa dilepas pasang. Nah, aku jarang banget sih pakai ini. Nah, terus yang aku suka dari stroller ini itu dia reversible handle stroller ya teman-teman. Jadi untuk mengubah posisi hadapnya itu dia nggak perlu ngangkat dudukan strollernya. Kebanyakan video-video yang aku tonton itu reviewnya harus angkat dulu dudukannya baru dipindah menghadapnya, dan itu lumayan ribet menurutku. Nah, kalau di si Cocolette Verza ini dia cuma perlu tarik tuasnya, di kanan kirinya ada tuas kayak gini, itu ditarik bersamaan, terus tinggal dorong aja handle-nya ke depan. Nah, jadi bisa menghadap kita deh langsung. Ini bisa dilihat rodanya bisa muter 360 derajat kan. Nah, kalau posisi stroller menghadap kita, seumpama kita mau bikin roda belakangnya itu jadi satu arah aja, itu bisa dipencet bagian atas rodanya, itu ada pencetan gitu, bisa diatur jadi nanti roda belakangnya itu
jalannya satu arah aja, dan roda depannya yang bisa muter kayak gitu. Nah, sekarang bagian pelipatan stroller. Ini tuh gampang banget. Nah, waktu dilipat, posisi stroller itu harus menghadap ke depan ya. Terus nanti di pegangan sebelah kanan itu ada tombol, itu tinggal dipencet aja sambil diturunin pegangannya. Nah, itu tinggal ditekan aja, diturunin, dia udah bakal jatuh sendiri, nutup sendiri strollernya. Dan itu gampang banget, bisa pakai satu tangan doang. Setelah itu baru dikunci sampingnya kayak gini, supaya strollernya itu kalau diangkat nggak kebuka-buka gitu loh. Stroller ini tuh ringan, beratnya nggak sampai 7 kilo gitu. Tapi untuk dimensinya aku kurang tahu dia bisa masuk kabin pesawat atau enggak. Kayaknya itu semua tuh tergantung kebijakan masing-masing maskapai ya teman-teman. Terus ini juga dapat sarang nyamuk gitu, dan dapat tas stroller. Stroller ini muat masuk di depan jok motor gitu loh teman-teman. Ini aku pakai motor Lexi, jadi kalau bepergian pakai motor, stroller ini tuh tetap bisa dibawa. Nah, berhubung aku nggak tahu ya stroller yang tadi itu bisa masuk kabin atau enggak, dan aku nggak nyangka sama sekali ternyata aku bakal sering bepergian pakai kendaraan umum. Makanya aku mutusin buat beli stroller travel. Karena sebelumnya kan aku tinggal di Bali, dan gak taunya ternyata aku harus ikut suami dipindah kerja di Jogja. Nah, jadi kita sering pulang itu kan naik pesawat, naik kereta kayak gitu. Sebenarnya sih gak masalah ya kalau aku pergi sama suami, itu bisa gantian gendongnya. Cuma karena sekarang anakku udah gede dan aku pengalaman untuk jalan di stasiun atau jalan terutama di bandara untuk menuju ke gate itu kan lumayan jauh ya teman-teman. Ini stroller travel sejuta umat. Ini tipenya yang exotic LW116, cabin size juga. Beratnya itu 3,5 kilo ya. Nah, ini bukanya gampang banget, tinggal dibuka kaitnya, terus dibalik strollernya, dan tinggal diregangin rodanya, ditarik ke atas, pegangannya sampai bunyi klik. Pokoknya semua tuh sampai bunyi klik ya teman-teman, itu berarti udah kenceng. Nah, kalau untuk dudukannya, itu bagian belakangnya diangkat dulu dikit ya teman-teman, baru ditarik ke belakang. Untuk pengunciannya itu ada tombol gitu, jadi dipencet dulu baru dikaitin, ditekan sampai bunyi klik lagi. Ini juga udah dapat alas strollernya dan gampang banget pasangnya, cuma dia nggak dapat kanopi ya teman-teman. Ini anakku ikut unboxing gitu ceritanya, karena dia emang suka banget diam di depan kamera gitu teman-teman. Dia sebenarnya tuh nggak sabar sih buat naikin strollernya. Karena berdasarkan pengalaman pribadiku, nyari stroller itu lumayan bingung ya. Untuk menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan budgetnya juga, itu lumayan bingung. Jadi aku berharap review dari aku kali ini bisa membantu teman-teman semua yang kebingungan nyari stroller. Jadi sebenarnya aku itu nge-record stroller ini dulu. Nah, setelah anakku tidur, baru aku nge-record stroller kokolet. Nah, ini tuh aku baru sadar kalau sebelumnya itu aku pakai karpet. Jadi ya gitu deh. Nah, ini sayangnya itu sabuk pengamannya cuma ada 2 titik ya teman-teman. Makanya itu stroller ini baru bisa dipakai ketika anak usia 6 bulan. Dimana anak udah bisa duduk sendiri, jadi lebih aman. Jadi untuk pegangannya dia bisa disesuaikan beberapa tinggi. Ini caranya tinggal ditarik aja tuasnya, terus dipencet tombolnya, baru deh pegangannya dinaik turunin gitu, kita sesuaiin seberapa kita mau.
Kalau udah, diarahin lagi tuasnya ke bawah supaya dia terkunci. Stroller travel ini aku beli harganya sekitar 500 ribuan. Kalau untuk stroller Cocoletnya aku beli seharga 1.800.000 sekitar tahun 2022 awal. Terus ini juga reversible stroller, jadi bisa diarahin untuk menghadap ke pendorong. Caranya, ini kan ada kotak ini kan teman-teman, ini bisa dipencet gitu, terus sambil ditarik gitu atasnya. Yang belakang juga gitu sama. Ini lumayan berat ya, mungkin karena strollernya masih baru jadi agak tuh aku cobanya. Nah, waktu masangnya pun juga sama, ditekan dikit di bagian kotaknya, kalau udah masuk baru ditekan ke bawah bagian dudukannya. Ini ada footrestnya, di depan belakang ada footrestnya juga sama, cuma nggak ada tempat naruh barang gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk stroller yang ini, itu remnya ada di bagian kaki teman-teman. Tinggal dipencet aja ke bawah dua-duanya di roda itu, nanti dia udah otomatis kekunci. Nah, kalau untuk buka rem tinggal diarahin ke atas. Terus untuk review pemakaian selama 1,5 tahun ini, stroller Cocolet itu bisa banget dipakai di jalan perumahan yang lumayan berbatu, nggak rata gitu, dan aman-aman aja sampai sekarang, rodanya nggak ada masalah. Kalau untuk stroller eksotiknya, aku baru beberapa hari pakai, dan kalau dipakai di jalan perumahan yang nggak rata itu nggak rekomen ya teman-teman, karena takut anaknya jatuh. Karena rodanya kecil banget kan, jadi takut gitu loh. Kalau yang Cocolet kan rodanya dari karet, jadi lebih aman juga, goncangannya juga nggak terlalu keras gitu, jadi ya masih enak lah. Tapi tetap ya, kalau mau lebih awet strollernya tetap harus di jalannya rata aja kalau bisa. Nah, ini untuk ngelipat strollernya gampang banget. Caranya tinggal dipencet aja tombol yang tadi, terus ditutup gitu kan strollernya. Supaya dia terlipat sempurna, ini pegangannya diturunin sambil dipencet kan. Ini agak ditekan lagi sekali teman-teman, nanti dia otomatis strollernya bakal ngelipat. Nah, kayak gini. Terus tinggal dikunci aja deh. Yang ini itu dapat tas, dia model tasnya ransel, cuma tasnya di bagian ujung talinya itu nggak dijahit teman-teman, jadi gampang lepas gitu. Makanya sama aku ikat, tapi kayaknya aku nggak bakal pakai tas ini untuk bepergian sih, cuma untuk dipakai nyimpan aja bisa. Oke, segitu aja review dari aku, semoga bisa membantu teman-teman semua yang kebingungan nyari stroller ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyain di kolom komen dan aku usahain untuk jawab secepat mungkin. Untuk link belanja dan spesifikasi lengkap stroller yang aku punya ini aku cantumin di description box ya teman-teman. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum.